Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Buana Barkah dari IF18C akan mempresentasikan sedikit tentang prinsip kerja interface. Oke, kita mulai saja. Interface, pembahasan tentang interfacing mungkin akan menimbulkan banyak kemungkinan. Interfacing adalah istilah yang digunakan untuk pengantaraan atau antarmuka. Antarmuka yang dimaksud dapat berupa perangkat keras hardware dalam komputer atau dapat berupa proses pengiriman data melalui saluran telekomunikasi yang digunakan oleh manusia seperti telepon atau komunikasi seluler lain, atau dapat juga diartikan terhadap tampilan sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh manusia. Pembahasan pada bagian ini adalah pembahasan untuk antarmuka perangkat komputer, serial port, parallel port, dan USB port. Yang part 1 ada serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini masing-masing bit dalam data dikirim secara berurutan serial, sehingga dalam satu detik satuan waktu hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Jenis komunikasi data melalui port serial. Pada asinkron, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengiriman dan penerimaan. Sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Serial port. Setiap karakter akan dikirim dengan diawali start bit dan diakhiri dengan stop bit. Sehingga dalam pengiriman satu karakter dibutuhkan 10 bit data. Pengiriman dilakukan bit yang paling rendah, low significant bit, sampai bit yang paling tinggi, most significant bit. Pada komunikasi data serial dikirimkan dalam bentuk kode biner. Untuk nilai logika 1, tegangan -3 sampai dengan -25 volt. Dan untuk logika 0 sebagai tegangan +3 sampai dengan +25 volt. Dengan demikian, tegangan dalam komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimal 50 volt. Dengan besarnya range tegangan ini, maka dalam komunikasi secara seri memungkinkan untuk menggunakan kabel yang lebih panjang karena gangguan mudah diatasi. Sementara untuk tegangan -2 sampai dengan +3, nilai logikanya tidak berdefinisi. Transfer data secara serial dikenal 3 istilah, yaitu simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah. Contoh transfer data dari sensor. Half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah, tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan HT. Full duplex. Pada transfer data ini, transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contoh, transfer data dengan menggunakan telepon. RS-232. RS-232 standar komunikasi serial antara peripheral dalam komputer yang dikembangkan oleh Electronic Industries Association (AEA). Penggunaan yang paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Standar ini menggunakan piranti dalam implementasinya. Piranti yang paling umum dipakai adalah
loop DB9 atau DB-Min25. Untuk RS232 dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial port. Komputer pribadi dipakai untuk mode baud rate. Baud rate adalah banyaknya bit yang dikirimkan melalui media dalam 1 detik. Baud rate dinyatakan dalam satuan bit per second, bps. Istilah ini sering disalahartikan sebagai jumlah bit data yang terkirim melalui satu media. Padahal dalam perhitungan baud rate, bit start, primary bit, dan stop bit termasuk dalam hitungan. Kelebihan dan kekurangan. Tidak membutuhkan banyak jalur, pengiriman jauh, banyak microcontroller menggunakan SCI atau Serial Communication Interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonversi ke serial. Dari segi perangkat lunak, lebih banyak register yang digunakan atau parallel port interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing dengan menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data terkirim secara bersamaan, paralel, dan tiba secara bersamaan. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada suatu waktu. Model parallel port. Compatibility mode. Mode ini adalah mode alur maju, digunakan untuk transfer data dari PC ke paralel. Peripheral 8 bit data dikirim dalam detik. Nibble mode. Mode ini adalah mode alur mundur, digunakan untuk mentransfer data dari peripheral ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan. Mode ini lebih lambat. Byte mode merupakan modifikasi dari mode nibble. Pada mode ini, data telah dapat dikirim per byte dalam 1 detik. Encode Parallel Port EPP. Mode EPP bekerja dalam 2 mode, baik alur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer 1 byte data dalam satu waktu pada setiap jalur. Extended Capabilities Port ACP. Mode ACP adalah pengembangan dari lebih lanjut dari EPP. ACP mendukung dua jalur. Perbedaannya adalah adanya buffering data, adanya DMA. Pengalamatan. Biasanya satu komputer akan memiliki 3 LPT, yaitu LPT1, LPT2, LPT3. LPT1 dapat menepati alamat 378H, sedangkan LPT2 menepati alamat 378H ataupun 278H. Dan LPT hanya bisa menepati 278H. Penempatan ini dapat dimodifikasi pada Windows. Kelebihan dan kekurangan parallel port. Pengiriman data cepat, banyak menggunakan jalur, hanya efektif untuk jalur yang pendek. Yang ketiga adalah USB port. Penggunaan serial paralel sangat terbatas dalam hal transfer data, sementara perkembangan teknologi membutuhkan transfer data yang lebih cepat.
Universal Serial Bus atau USB adalah solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan port type lainnya. Berikut ini adalah perbandingan performa antar USB dan beberapa jenis port. Perkembangan Universal Serial Bus pada masa kini telah sampai pada versi 3.0, tetapi banyak yang digunakan dalam masyarakat adalah versi 2.0. Masing-masing versi ini sangat berbeda-beda kecepatan transfer. Konektor pada USB ada dua, yaitu konektor seri A dan B. Konektor seri A adalah seperti tampilan di atas. Serial bus sangat berbeda dengan serial port. Perbedaan utamanya adalah pada banyaknya peripheral yang terhubung terhadapnya. Serial port hanya memungkinkan untuk terhubung dengan satu alat, sedangkan serial bus dapat terhubung dengan banyak alat pada waktu yang bersamaan melalui satu terminal. Perhatikan gambar yang di kanan itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.